Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Larnoto Borneo dengan NIM C10511919094 dari Fakultas Pertanian Prodi Ilmu Tanah. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan daerah aliran sungai, tepatnya daerah aliran sungai di Desa Sungai Bulan. Sebelum memasuki hasil pengamatan daerah aliran sungai, pertama-tama saya akan menjelaskan apa definisi dari daerah aliran sungai dan apa pengertian dari daerah aliran sungai bagian hulu, bagian hilir, dan bagian tengah. Daerah aliran sungai merupakan suatu area yang dibatasi oleh topografi secara alami, di mana setiap air hujan yang jatuh di daerah tersebut akan mengalir pada suatu titik pengeluaran tertentu yang sama. Daerah aliran sungai adalah ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologis atau hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi membentuk suatu kesatuan. Jika salah satu komponen dalam ekosistem terganggu, maka akan mempengaruhi komponen lainnya, sehingga keseimbangan akan terganggu. Manusia adalah komponen biotik yang sangat dinamis, bisa berpengaruh positif dan bisa berpengaruh negatif. Daerah aliran sungai dibagi menjadi atas 3 bagian. Yang pertama, itu ada bagian hulu, bagian tengah, dan bagian hilir. Hulu sungai merupakan bagian dari sungai yang terdekat dengan titik tertinggi dengan alur sungai. Sungai pada bagian hulu mempunyai ciri-ciri: arus kuat, daya erosi kuat, erosi ke arah dasar, tidak ada sedimentasi, dan pada umumnya batuannya besar-besar. Daerah aliran sungai bagian hulu ini bisa kita lihat dia berbentuk seperti huruf V. Daerah aliran sungai bagian tengah merupakan daerah transisi dari kedua karakteristik biogeofisik daerah aliran sungai yang berbeda pada bagian hilir dan hulu das. Ciri-cirinya arus kurang kuat, daya erosi kurang kuat, erosi ke dasar dan ke samping, batu-batuannya kecil dan berbentuk bulat. Mudah terjadinya sedimentasi. Bisa kita lihat di sini, daerah aliran sungai bagian tengah ini itu berbentuk seperti U ya, karena erosinya itu sangat kuat ke kiri dan ke samping. Daerah aliran sungai bagian hilir biasanya melalui daerah pendataran yang terbentuk dari endapan pasir halus sampai kasar, lumpur, endapan organik, dan jenis endapan lainnya yang sangat stabil. Alur sungai berbelok-belok yang disebut dengan meander. Alur sungai mempunyai kemiringan dasar sungai yang landai, sehingga kecepatan aliran sungai lambat dan kemungkinan lebih mudah terjadinya proses pengendapan. Biasanya daerah aliran sungai ini merupakan daerah pemanfaatan. Kerapatan drainase kurang, kemiringan kecil, kurang dari 8%, merupakan daerah banjir. Pengaturan pemakaian air oleh irigasi dan digunakan sebagai vegetasi tanaman pertanian. Pola drainase sungai. Aliran sungai dihubungkan oleh suatu jaringan satu arah di mana cabang dan anak sungai mengalir ke dalam sungai induk dan membentuk suatu pola tertentu. Pola aliran sungai sangat beragam dengan komposisi dan struktur lapisan batuannya di bawahnya dan tergantung pada kondisi topografi, iklim, vegetasi yang terdapat di dalam daerah aliran sungai. Memasuki hasil pengamatan daerah aliran sungai di Desa Sungai Bulan. Daerah aliran sungai di Desa Sungai Bulan merupakan daerah aliran sungai Kapuas. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena daerah aliran sungai ini terhubung oleh Sungai Kapuas, yang merupakan suatu sungai yang terpanjang di Kalimantan. Daerah aliran sungai yang saya amati ini merupakan daerah aliran sungai bagian hilir. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena di tempat tinggal saya ini merupakan daerah banjir. Sering terjadi banjir. Daerah aliran sungai bagian hilir biasanya
melalui daerah pendataran yang terbentuk dari endapan pasir halus sampai kasar, lumpur, endapan organik, dan jenis endapan lainnya yang sangat stabil. Alur sungai berbelok-belok yang disebut dengan meander. Alur sungai mempunyai kemiringan dasar sungai yang landai, sehingga kecepatan aliran relatif lambat dan kemungkinan lebih mudah terjadi proses pengendapan. Ciri-cirinya daerah bagian hilir ini adalah daerah pemanfaatan. Kerapatan drainase kurang, merupakan daerah banjir. Tempat pengatur pemakaian air oleh irigasi. Dan tempat vegetasi tanaman pertanian. Sungai Kalbar memiliki pola aliran sungai dendritik. Sungai Kapuas memiliki pola aliran dendritik atau percabangan pohon dengan bentuk drainase memanjang yang memiliki debit banjir relatif kecil karena perjalanan banjir dari anak sungai berbeda-beda waktunya, dan pola dendritik ini terdapat di suatu batuan yang relatif datar homogen. Bentuk drainase bulu burung. Bentuk pengairan bulu burung ini merupakan bentuknya memanjang. Di kiri kanan sungai utama terdapat anak-anak sungai yang mengalir ke sungai utama seperti bulu burung. Biasanya berbentuk memanjang. Memiliki debit banjir yang kecil karena waktu tiba banjir dari anak-anak sungai itu berbeda, namun banjirnya berlangsung agak lama. Geologi dan jenis tanah. Kondisi geologi di Kalbar termasuk ke dalam kategori wilayah peneplen dan sedimen aluvial, yang secara fisik merupakan jenis tanah liat. Jenis tanah ini berupa gambut bekas endapan lumpur Sungai Kapuas. Dengan kondisi tersebut, tanah yang ada sangat labil dan mempunyai daya dukung sangat rendah. Kondisi geologi di Kalbar terdiri dari jenis batuan endapan aluvium dan litoral yang masing-masing memiliki karakteristik sedikit berbeda. Batuan endapan aluvium tersusun dari sedimen, plastik, dan aluvium dan merupakan hasil dari endapan terestrial aluvium. Sedangkan batuan endapan litoral tersusun dari sedimen, plastik, dan vine dan merupakan hasil dari endapan litoral dan ekstuari. Sebagian besar wilayah kota tersusun dari formasi jenis batuan aluvial. Jenis tanah di Sungai Bulan terdapat di Kalbar terdiri dari jenis tanah organosol, clay, humus, dan aluvial dengan karakteristik masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya. Pada wilayah tanah yang bergambut, ketebalan gambut dapat mencapai 1-6 meter sehingga menyebabkan daya dukung tanah yang kurang baik apabila diperuntukkan untuk mendirikan bangunan besar ataupun untuk menjadikannya sebagai lahan pertanian. Barat sendiri terdapat 3 daerah aliran sungai yang menjadi urat nadi kehidupan dan pembangunan provinsi di Kalimantan Barat, dan masing-masing das bermuara di laut. Ketiga das yang dimaksud terdiri dari das Kapuas yang membentang dari Kapuas Hulu Kabupaten sampai ke kota Pontianak yang melintasi 5 kabupaten lainnya: Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak, dan Pontianak Kabupaten. Yang kedua, das Sambas merupakan wilayah yang membentang di Kabupaten Sambas. Das Pawan yang berada di Kabupaten Ketapang. Luas wilayah hulu sungai di Kalimantan Barat mencapai 3.544.117,26 ha. 24,15% dari total luas pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat. Daerah aliran sungai Kapuas memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan das lainnya di Kalimantan Barat. Selain merupakan sungai terpanjang di Indonesia, 1000,86 km, juga melalui 7 kabupaten dan 1 kota, das Kapuas merupakan muara dari 9 subdas yang ada pada wilayah tersebut. Luas area daerah aliran sungai Kapuas dan subdas Kapuas mencapai 10.040.646 ha
atau 69,32% dari total luas area 3 das di Kalimantan Barat. Kondisi tersebut menunjukkan peran penting dari keberadaan Das Kapuas sebagai penunjang kehidupan masyarakat yang ada di Kalimantan Barat, di mana terdapat 1.715.310 jiwa yang bergantung hidupnya kepada keberlanjutan Das Kapuas. Ketergantungan masyarakat di sekitar Das Kapuas meliputi sumber air bersih, transportasi, sumber income, seperti usaha perikanan. Potensi dengan status sebagai sungai terpanjang di Indonesia dan sungai terluas di Kalimantan Barat, Das Kapuas mempunyai peran penting melalui potensi yang terdapat di sekitar Sungai Kapuas. Potensi kekayaan yang dimiliki oleh Das Kapuas ialah berupa sebagai sumber kehidupan makhluk hidup yang berada di sekitar Das Kapuas. Sumber mata air Das Kapuas merupakan wilayah penting di Pulau Kalimantan, tepatnya Kalimantan Barat, sebagai jalur transportasi dan lain-lain. Keberagaman etnis yang mendiami sepanjang Das Kapuas merupakan suatu ciri khas tersendiri bagi Sungai Kapuas ini. Masyarakat yang berada di sepanjang Sungai Kapuas sangatlah tergantung dengan fungsi Sungai Kapuas ini, mulai dari aktivitas sehari-hari bercocok tanam hingga sebagai MCK dengan kondisi pasang surut, menjadi karakteristik sungai di Kalimantan Barat yang dipengaruhi musim, dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk melakukan penanaman jenis tumbuhan berumur pendek. Begitu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.